Ditampilkan di sebuah universe di mana Logan atau yang biasa kita kenal sebagai Wolverine mati beberapa tahun yang lalu. Dengan pakaian lengkap, Deadpool yang saat itu sedang berkunjung mengambil sebuah cangkul dan mulai menggali keberadaan Wolverine yang mana di dalam pikirannya tertanam satu harapan yang diikuti dengan satu keyakinan bahwa Wolverine tak akan mungkin bisa mati. Perlahan-lahan ia mencangkul tanah itu sampai suatu ketika harapannya pun menjadi sirna ketika cangkulannya mengenai sebuah benda keras bersuara logam yang menandakan bahwa Logan memang sudah tiada. Deadpool yang frustasi melemparkan semua benda di sekitar sampai suatu ketika sebuah portal teleportasi tiba-tiba muncul dari belakang dan membawa beberapa pasukan dari sebuah organisasi bernama TVA datang untuk menangkapnya. TVA sendiri adalah nama panjang dari Time Variance Authority, yaitu sebuah organisasi yang memantau seluruh pergerakan timeline di multiverse. Deadpool yang tak tahu alasan pasukan itu ingin menangkapnya tentu saja tak tinggal diam, di mana di sini ia langsung melawan dan membantai satu persatu pasukan yang datang. Setelah selamat dari kepungan para pasukan VA, Deadpool kembali ke kehidupan normalnya, di mana di sini ia terlihat sedang berada di kantor para Avenger untuk melamar menjadi anggota yang mana pada saat itu ia merasa bahwa semua hal yang dilakukannya selama ini terasa sia-sia. Pelamarannya itu ternyata juga didorong oleh keinginan dari pacarnya yang bernama Vanessa agar Deadpool melakukan hal yang lebih berguna bagi dunia. Rupanya hal itulah yang membuat Deadpool melamar ke Avenger, walaupun pada akhirnya ia ditolak karena belum memenuhi semua persyaratan. 6 tahun kemudian, Deadpool yang bernama Ashley Wade Wilson ini mulai meninggalkan kehidupannya sebagai Deadpool dan ia kini bekerja sebagai pedagang mobil untuk melanjutkan kehidupannya. Rupanya keputusan untuk pensiun dari dunia superhero diambil karena ia ditolak untuk menjadi bagian Avenger dan Deadpool pun merasa tak perlu lagi melakukan kebaikan yang tak terlihat. Deadpool kini hanya mementingkan keluarga kecilnya dan seorang sahabat bernama Peter yang selalu ada di sisinya. Di suatu malam, Deadpool yang baru pulang dari tempat kerjanya bersepeda dengan Peter menuju ke rumahnya. Namun di saat mereka sedang menaruh sepedanya, Deadpool merasa ada yang memperhatikannya. Dan feeling tersebut sama seperti saat Deadpool dikepung oleh para pasukan TVA. Deadpool yang awalnya curiga lalu mengabaikan hal itu. Dan di saat ia masuk ke rumahnya, ternyata para sahabatnya sudah mempersiapkan pesta ulang tahun kepadanya. Di sini, Deadpool disambut dengan hangat oleh keluarga kecil yang disayanginya. Dan walaupun ia harus mendengar celoteh sang ibu yang membahas tentang kesulitan keuangan, Deadpool tetap berusaha ceria. Di sana, Deadpool juga bertemu dengan Vanessa, seorang wanita yang sangat dicintainya. Namun, karena Deadpool pernah melakukan kesalahan dan belum bisa menjadi seperti yang Vanessa inginkan, mereka pun kini berpisah. Di tengah pesta kecil yang hangat itu, tiba-tiba saja datang pasukan TVA yang kembali mencari Deadpool. Dan karena Deadpool tak mau ditahan tanpa alasan yang jelas, ia pun kembali melawan pasukan itu. Namun, di saat Deadpool akan melarikan diri, ia pun tiba-tiba ditarik masuk ke dalam sebuah portal. Singkat cerita, Deadpool yang kini sudah berada di markas TVA mulai diberitahu tentang alasan kenapa ia ditahan, yang mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang penjaga universe 10005 bernama Paradox. Paradox katakan bahwa Deadpool bisa menjadi superhero di dunia lain, yang mana tawaran itu sempat membuat Deadpool mempunyai harapan baru tentang kejelasan hidupnya. Namun setelah mengetahui bahwa alam semesta Deadpool akan dihancurkan karena sudah tak memiliki makhluk jangkar, ia pun langsung menolaknya. Deadpool berkata kalau ia tak mau meninggalkan keluarga kecilnya di sana, yang mana kemudian kita akan mengetahui bahwa makhluk jangkar yang dimaksud Paradox sendiri adalah Logan yang telah mati. Paradox yang mendengar tolakan dari Deadpool itu lalu mulai memberitahu alasan sebenarnya, yang mana di sini kita akan diberitahu bahwa Paradox sebenarnya merasa lelah dengan universe yang sudah tak memiliki harapan, dan satu-satunya cara agar ia tak menjaganya lagi adalah dengan memusnahkannya. Mendengar hal itu, Deadpool pun menjadi kesal dan ia langsung mencuri alat teleportasi untuk mencari Logan yang cocok dari semesta lain agar ia bisa menyelamatkan semestanya. Satu persatu semesta yang masih memiliki Logan ia kunjungi, sampai-sampai ia bertemu dengan Logan berwajah Superman yang langsung membantai Deadpool saat ia meminta bantuan.
Setelah mencari ke berbagai semesta, Deadpool akhirnya tiba di sebuah bar yang mana di sana ia melihat Logan yang mirip seperti di dunianya. Dan ketika ia meminta Logan tersebut untuk membantunya, Logan tersebut malah mabuk-mabukan dan pingsan setelah menenggak teh sisri. Melihat ada kesempatan untuk membawa Logan ke dunianya, Deadpool lalu membawanya kembali ke TVA, yang mana di sana Paradox menjelaskan bahwa Logan yang ia pilih adalah Logan terburuk di seluruh alam semesta, karena Logan tersebut tak bisa diandalkan dan selalu kabur saat orang-orang membutuhkannya. Di tengah perbincangan itu, Paradox tiba-tiba menggunakan sebuah tongkat dan mengirim Deadpool serta Logan ke sebuah semesta yang disebut sebagai semesta kehampaan, alias tempat pembuangan orang-orang yang gagal. Logan yang kesal lalu mulai memukul Deadpool dengan sangat kasar dan ia meminta pertanggungjawaban Deadpool tentang semua keadaan yang terjadi. Pertarungan mereka tiba-tiba terhenti ketika Deadpool mengatakan bahwa ia bisa memperbaiki dunia Logan menggunakan TVA. Dan di saat itulah seseorang bersorban hitam tiba-tiba memanggil mereka dan memperingatkannya bahwa ada segerombolan pasukan yang mirip Mad Max datang mendekati. Pria itu lalu berjalan dengan tenang dan di saat ia membuka penutup palanya, kita semua akan melihat sosok Chris Evans yang dikenal sebagai Kapten Amerika. Namun setelah ia membuka seluruh jubahnya, ia ternyata adalah Johnny Storm dari Fantastic Four yang dikenal memiliki kekuatan api dan bisa terbang sesuka hati. Di sini kita juga akan diperlihatkan pada sosok Sabretooth yang dikenal membenci Wolverine, yang mana diketahui bahwa Sabretooth itu selalu mencoba untuk membuat hidup Wolverine sengsara. Maka dari itu Sabretooth pun langsung menantang Wolverine saat itu juga. Keduanya lalu beralih untuk saling menerkam, namun tak disangka pertarungan yang awalnya dianggap sangat epik malah terlihat sederhana karena Wolverine dengan mudah melipas kepala Sabretooth hingga terpisah dari tubuhnya. Awalnya kemenangan itu terlihat sangat menjanjikan bagi kubu Deadpool dan temannya, namun di saat Bucky menyuruh Todd untuk menangkapnya, mereka bertiga pun dengan mudah terjebak ke sebuah magnet dan dibawa ke sebuah tempat dengan sebuah mobil. Di perjalanan itu mereka bertanya-tanya kemana mereka akan membawanya dan Johnny lalu mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan dibawa ke seseorang bernama Cassandra Nova yang dikenal memiliki kekuatan telekinesis mematikan. Johnny ternyata telah mengetahui hal tersebut karena sebelumnya ia pernah bertemu dengan Cassandra Nova, namun ia berhasil melarikan diri saat monster mematikan bernama Elliot mencoba memakannya. Di tengah perjalanan itu, perdebatan antara Logan dan Deadpool terus berjalan, di mana di sana Logan masih kesal dengan Deadpool karena telah membawanya ke dunia kehampaan dan ia yang kesal sempat mengeluarkan cakarnya untuk menerkam Deadpool. Namun karena ia masih tertahan oleh magnet yang menarik logam di tubuhnya, ia pun tak bisa bergerak. Sesampainya di markas bekas Ant-Man, mereka bertiga langsung dihadapkan oleh puluhan mutan yang telah dibuang ke semesta kehampaan dan beberapa saat kemudian Cassandra Nova yang menjadi pemimpin mereka pun muncul di depan semua orang. Cassandra sendiri adalah adik dari Charles Xavier dan ia sudah berada lama di dunia kehampaan itu, yang mana ia juga sudah lama ingin menangkap Johnny. Deadpool sendiri memanas-manasi Cassandra bahwa Johnny telah menghinanya di perjalanan, yang mana hal itu membuat Johnny akhirnya mati dengan seketika. Di sini Cassandra lalu mengatakan kalau Logan adalah satu-satunya mutan yang dibuang ke dunia itu dan ia langsung mengajak Logan untuk ikut bergabung bersamanya. Namun ajakan itu langsung ditolak mentah-mentah karena Logan sendiri hanya ingin kembali ke semestanya untuk memperbaiki diri. Mendengar penolakan itu, Cassandra pun cukup kecewa dan ia langsung mengolok-olok Logan karena ia adalah satu-satunya yang dibuang. Logan yang kesal lalu mencoba menyerang Cassandra. Namun karena kekuatan Cassandra sangatlah OP, ia pun dengan mudah memasukkan Logan ke dalam tanah. Cassandra lalu masuki pikiran Deadpool untuk mengetahui apa yang terjadi dan kemudian mencoba memanipulasi pikiran Deadpool agar merasa bersalah tentang hubungannya dengan Vanessa. Untungnya Deadpool berhasil sadar dan Cassandra tiba-tiba diserang dari belakang oleh Wolverine. Penolakan itu rupanya membuat Cassandra memanggil Elliot untuk memakan keduanya, namun mereka berdua berhasil kabur dengan kaki seperti Transformer yang ada di sana. Di sebuah kedai yang tertinggal, mereka berdua lalu mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, di sini Deadpool malah curhat tentang penolakan yang ia terima dari Avenger, X-Men, dan juga Vanessa itu sendiri. Setelah cukup beristirahat, mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan mencari sesuatu yang bisa mengeluarkannya dari semesta itu. Namun, di tengah perjalanan muncul seekor anjing yang disebut sebagai Deadpool dan juga Deadpool dari semesta lain.
Deadpool dari semesta itu memperkenalkan dirinya sebagai Deadpool ganteng, dan ia mengatakan bahwa masih ada banyak Deadpool lain yang terbuang di dunia itu, dan ia juga memberitahu tempat arah perbatasan. Dengan menggunakan mobil Honda Odyssey milik Deadpool ganteng, mereka berdua pergi menuju perbatasan dengan mobil tersebut. Namun di tengah perjalanan, Deadpool meledek tentang kostum Wolverine, dan ia keceplosan bilang kalau mereka mungkin saja bisa memperbaiki dunia Wolverine. Wolverine yang baru tahu kalau hal tersebut adalah hal yang tak pasti, lalu mulai kesal, dan Deadpool akhirnya mengatakan bahwa ia membutuhkan Wolverine untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka berdua akhirnya kembali saling bertarung sampai-sampai tak sadar kalau mereka sudah bertarung sepanjang hari. Kelelahan itu membuat mereka berdua tertidur di dalam mobil, sampai-sampai tak sadar bahwa saat itu ada seseorang yang menyusup ke dalam mobil dan membawa mereka berdua ke sebuah tempat di mana persediaan makanan dan minuman sangat terjaga. Tak berselang lama muncullah beberapa superhero lainnya, yaitu Elektra, Blade, dan juga Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum. Gambit ini memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan kartu sebagai senjatanya, dan di sana Deadpool juga mengetahui sebuah informasi bahwa Magneto kini sudah mati. Namun di tengah perbincangan itu tiba-tiba ada seorang anak yang diselamatkan Logan di dunianya, yaitu Laura atau yang disebut sebagai X-23. Mereka semua dibawa oleh TVA ke tempat tersebut, dan satu-satunya cara keluar dari tempat itu adalah dengan melalui Cassandra. Mereka semua terkejut karena Deadpool dan Wolverine selamat dari Cassandra, karena superhero lainnya seperti The Punisher, Daredevil, Quicksilver tak ada yang selamat dari Cassandra. Deadpool lalu mengajak mereka semua untuk mengalahkan Cassandra, namun mereka memerlukan helm milik Juggernaut yang bisa menahan kekuatan Cassandra menggunakan kekuatan telepatinya. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya setuju untuk mengalahkan Cassandra. Di malam hari, Laura mendatangi Wolverine. Di sana, Wolverine merasa bersalah karena telah meninggalkan teman-temannya saat dibutuhkan. Namun setelah Laura bercerita tentang Wolverine di dunianya, akhirnya Wolverine itu mulai tersadar. Di sisi lain, Paradox menelepon salah satu anak buah Cassandra dan meminta anak buah Cassandra itu untuk membunuh Cassandra karena menurut Paradox, Cassandra sudah di luar kendalinya. Keesokan harinya, Deadpool dan kawan-kawannya menggunakan mobil untuk mendatangi kembali markas Cassandra. Namun tentu saja kedatangan mereka langsung disadari para penjaga markas tersebut, dan dengan menggunakan bazooka, Blade menembakkannya ke gerbang markas tersebut sehingga mereka pun bisa masuk dengan mudah. Setelah berhasil masuk, mereka semua langsung dihadapkan dengan banyaknya pasukan Cassandra, dan pertarungan antar superhero pun dimulai. Deadpool dan Wolverine langsung menuju Cassandra untuk melawannya, sementara Laura berhadapan 1 lawan 1 melawan Juggernaut. Sesampainya di tempat Cassandra, Deadpool langsung dikalahkan, sementara Wolverine terus berusaha melawannya. Di saat Cassandra mulai memasuki pikiran Wolverine, di luar, Laura akhirnya berhasil mengalahkan Juggernaut dan melemparkan helm itu kepada Deadpool. Di dalam pikiran Wolverine, Cassandra melihat Wolverine yang kabur saat orang-orang membutuhkannya. Bahkan ia datang di saat teman-teman X-Men-nya sudah terbantai habis. Cassandra yang ada di sana lalu mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya. Namun di saat Cassandra masih dalam pikiran Wolverine, Deadpool mengambil kesempatan itu untuk memasukkan kepala Cassandra ke helm Juggernaut, dan seketika membuat kekuatan Cassandra tak bisa digunakan. Mereka kini berhasil melumpuhkan Cassandra dan Deadpool berniat untuk membunuhnya. Namun di saat kejadian itu, anak buah Cassandra yang ditelepon Paradox tadi malam tiba-tiba menembak Cassandra. Wolverine lalu meminta Deadpool untuk melepaskan Cassandra, dan ia berkata jika saja Xavier tahu keberadaan Cassandra, mungkin Xavier akan mendatanginya. Karena hal itu, Cassandra pun menjadi luluh, dan ia lalu membuka portal menuju dunia asli Deadpool dengan cincin milik Doctor Strange yang baru saja ia bunuh beberapa hari lalu. Bersama Wolverine, mereka berdua masuk ke portal itu dan jatuh tepat di depan Peter yang sedang melayani customer. Di samping itu, anak buah Cassandra akhirnya mengaku bahwa ia disuruh oleh Paradox untuk membunuhnya. Di sisi lain, Paradox melarang Deadpool masuk ke TVA, dan saat itu Cassandra tiba-tiba datang ke sana, yang mana hal itu langsung dimanfaatkan Cassandra untuk masuki pikiran Paradox. Di sini, Cassandra akhirnya mengetahui bahwa Paradox sedang membangun sebuah alat menghilang timeline, yang mana hal itu membuat Cassandra ingin memanfaatkannya untuk menghilangkan semua timeline agar dirinya bisa menjadi dewa. Tak berselang lama, Deadpool datang bersama Deadpool ganteng, yang di belakangnya ternyata juga datang 100 Deadpool lainnya yang langsung menyerang mereka saat itu juga.
Deadpool lalu menggunakan Deadpool ganteng untuk dijadikan tameng. Namun ternyata Deadpool ganteng itu tak memiliki kekuatan untuk beregenerasi. Kematian Deadpool ganteng lalu dimanfaatkan Deadpool untuk mengambil pistol emas yang selama ini sudah diincarnya. Sementara Wolverine berjalan dengan santai sambil menggendong Deadpool yang mana hal itu membuatnya tak diserang. Karena tak ada pilihan, mereka berdua akhirnya melawan seluruh Deadpool itu dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Sialnya, semua Deadpool bisa beregenerasi yang membuat mereka semua hidup kembali. Namun beberapa saat kemudian datang Deadpool lainnya yang ternyata dia adalah Peter dengan perut buncitnya. Kedatangan Peter membuat semua Deadpool berhenti menyerang karena Peter langsung berteriak bahwa Deadpool yang mereka serang adalah juga temannya. Di sisi lain, Cassandra tiba di alat penghancur timeline itu dan bersiap untuk menggunakannya. Sementara itu, Paradox memberitahu Deadpool dan juga Wolverine bahwa untuk menghancurkan alat penghancur timeline itu, mereka harus menyambungkan sumber kekuatannya yang disebut sebagai materi dan antimateri. Namun, siapapun yang menggunakannya pasti akan mati. Cassandra lalu mulai menyalakan alat penghancur timeline itu, sementara Deadpool dan Wolverine berdebat siapa yang akan berkorban. Namun, Wolverine berkata bahwa dirinya lah yang harus melakukannya karena ia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Wolverine lalu berjalan memasuki ruangan sumber kekuatan itu, namun ia tiba-tiba dipukul dari belakang oleh Deadpool dan mengatakan bahwa harus dirinya lah yang melakukan hal itu karena dirinya adalah seorang Marvel Jesus. Deadpool lalu mulai mengambil satu inti materi itu, namun saat ia ingin mengambil yang satunya lagi, ia terlihat kesulitan. Sementara itu, Cassandra sudah mulai berhasil membuat timeline menjadi hancur. Untungnya, Wolverine berhasil menerobos masuk ke dalam dan membantu Deadpool mengambil materi kedua, dan mereka berdua pun bisa menggabungkan kedua materi tersebut dan membuat rencana Cassandra tak berhasil. Mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan melenyapkannya dari muka bumi ini. Sementara Paradox yang ketahuan ingin menggunakan mesin penghancur timeline ditangkap oleh pasukan pengawas TVA. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja Deadpool dan Wolverine yang dikira hancur muncul di tengah-tengah mereka. Yang mana hal itu disebabkan karena mereka bersatu untuk menghancurkan alat penghancur timeline. B-15 lalu berkata, entah apa yang mereka perbuat, tapi perbuatan mereka berhasil meregenerasi timeline mereka dan menghilangkan kehancuran. Deadpool juga meminta tolong agar B-15 mengembalikan orang-orang ke tempat asal mereka, sementara Wolverine dibiarkan untuk tetap tinggal di universe Deadpool ini. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Deadpool vs Wolverine yang sudah dirilis di bioskop kesayangan Anda. Semoga penjelasan ini bisa menghibur kalian ya, dan saya dari Romat, sign out.